Nah singkat cerita, gue ke dapur gitu kan. Pas gue ke dapur, gue berusaha untuk keluar, ya kan. Gue berusaha untuk keluar. Nah posisi di depan gue ini ada abang ipar gue, kakak gue nomor 4. Abang gue yang abang gue pertama sebelah kiri, yang di belakangnya itu abang gue yang nomor 2. Channel yang katanya bikin Kristen bling satan. Salah ya? Jangan gitulah. Assalamualaikum Wilda. Ini panggilannya Suster Gendut ya? Ya. Oh, Suster Gendut dari RSUD Keramat Jati. Keramat Jati. Waduh, Masya Allah. Kemarin kita sudah sama-sama nonton, ya, sudah sama-sama nobar malah ya. Di mana? Nobarnya waktu di Morowali, di atas gunung. Itu gimana itu nobarnya tuh? Aduh, Ya. aduh. Alhamdulillah, Wilda sekarang hadir lagi di studio Garda Mualaf Indonesia. Tapi ini juga gara-gara dia diusir. Diusir tapi ketawa, bingung. Gimana? Ya mas mesti harus nangis? Kan enggak lah. Kemarin nangis. Ya kan pas diusirnya nangis. Oke, mungkin kita mundur dulu dikit ya. Ya oke. Wilda kan sudah bersahadat kira-kira 2 bulan yang lalu. Iya, hari ini pas. Hari ini pas 2 bulan. Pas banget 2 bulan hari ini. Pas 2 bulan itu setelah Wilda diajak oleh Dokter Iqbal, ya kan, datang ke sini berdiskusi kira-kira 4 atau 5 jam. Ya, sekitar hari Jumat tuh ya. Hari Jumat. Terus pulang hari Seninnya datang bersahadat. Alhamdulillah. Waktu diskusi sama waktu bersahadat, Wilda ternyata masih bisa ngelihat makhluk halus. Iya. Ya, kan? Setelah itu beda seminggu, Wilda datang lagi ke sini. Saya undangin Ustadz Yunan, ya kan? Terus kemudian di Ruqyah. Duduknya di ruang sebelah, ya kan? Betul. Gue sih nonton, cuman gue ini penonton pada pengen nonton Ruqyahnya gimana dong? Oh jangan. Nggak boleh. Bukan gimana ya? Itu memalukan. Nah kan lu nggak sadar. Bukan masalah itu. Masalahnya setelah nonton gue sadar ya. Jangan. Pokoknya ada yang begini, panas gitu. Oh gitu. Oh tidak gitu. Tapi alhamdulillah setelah Ruqyah sampai hari ini Wilda masih bisa ngelihat. Alhamdulillahnya udah enggak sih kok. Alhamdulillah. Wih, keren tuh bisa alhamdulillah. Kan kalau itu kan memang dari dulu ya. Iya. Oke, terus setelah Ruqyah selang berapa minggu lah ya? Berapa hari sih sebenarnya? Enggak, yang ngomong sama keluarga. Bentar itu. Kan kira-kira. Oh, cuman beda 4 hari 5 hari. Oh, bukannya awal Desember ngomongnya? Enggak. Iya kan? Iya. Awal Desember ya? Sebulan baru ngomong. Enggak. Bukan, seminggu. Setelah Ruqyah. Setelah Ruqyah cuman beda 5 hari. Oh ya. Iya, 5 hari ya. Kan? Karena badan masih biru-biru gara-gara Ruqyah kan. Kiri badan kanan. biru-biru. Gue nggak ngerti dah tuh gimana. Terus akhirnya Wilda dalam waktu kira-kira 5 hari setelah Ruqyah ngomong sama pihak keluarga, ya kan? Pertama kali ngomong ke siapa? Jadi itu jatuhnya di hari Minggu. Ngomong pertama kali itu sama nyokap. Terus? Iya kan. Masih ingat nggak raut nyokap pertama kali denger? Tadi kan posisinya dia lagi main handphone gitu. Gue ambil bangku, dia lagi tiduran di tempat tidur. Terus gue bilang gini, Ma, gue mengucapkan terima kasih dulu lah ya sama nyokap. Udah kayak kata sambutan gue sama mak gue kan. Terus? Iya kan, terus gue udah kayak pada hari ini gak sih. Tapi gue ngucap, jadi gue nyokap lagi tempat tidur itu agak tinggi gitu. Jadi gue ambil bangku, gue bilang, Ma, gue terima kasih atas semua yang udah Mama kasih segala macem. Tapi per hari kemarin 1 minggu yang lalu, kita sudah berbeda. Secara keyakinan. Oh gitu. Gue bilang. Nyokap kaget. Langsung, maksudmu? Gitu kan. Terus langsung, iya Ma, saat ini gue sudah mu'alaf. Masya Allah. Terus? Dia langsung, handphonenya doang bingung, dia langsung panik gitu kan. Dia panik,
wajar sih ya gue pikir ya, karena namanya juga orang tua gitu kan. Terus akhirnya pas saat itu dia langsung bilang udah panggil kakakmu gitu kan. Jadi gue kan 5 bersaudara nih kok. Jadi disuruhlah panggil kakak gue yang nomor 4. Akhirnya gue panggil kakak gue nomor 4, datanglah dia ke kamar. Jadi kita biasa kan ngumpul tuh di rumah tuh, ya kan? Kita biasa ngumpul di rumah, di kamar nyokap. Suruh panggil kakak gue yang nomor 4, pas panggil nyokap udah sesak nafas tuh, ya kan? Udah sesak nafas lah, dia udah panik, mukanya udah merah dan nangis nih gimana. Singkat cerita, kakak gue datang yang nomor 4, kenapa mak, kenapa? Akhirnya gue kasih tahu kalau gue sudah memeluk Islam. Langsung dia, maksud lo apa? Gitu kan. Lo ini hal terbesar apa gini lo gak kasih tahu? Gue bilang, ini gue sudah dewasa, gue berhak untuk, namanya juga perjalanan hidup, kita gak tahu, gue bilang gitu kan. Nah, akhirnya nyokap itu nelfon, panik lah di situ, nelfon kakak gue yang nomor 3, panggil abang gue yang nomor 2, panggil abang gue yang nomor 1, untuk ngasih tau kalau gue sudah memeluk Islam. Terus datang semua? Datang semua, ya kan. Singkat cerita, chaos lah di kamar itu kan. Ya kan, pas chaos dan segala macam. Nah, yang lebih parahnya lagi, pada saat itu gue mau berontak, kan dia diusir nih sama nyokap gitu kan. Waktu itu juga diusir? Diusir, tapi suruh ngeluarin duit 1 M. Buat? Oh, buat ganti uang susu. Ya kan. Terus udah gitu, udah chaos lah segala macam. Gue berusaha untuk, karena udah diusir. Nah, singkat cerita, gue ke dapur gitu kan. Pas gue ke dapur, gue berusaha untuk keluar, ya kan. Nah, posisi di depan gue ini ada abang ipar gue, kakak gue nomor 4. Abang gue yang abang gue pertama sebelah kiri, yang di belakangnya itu abang gue yang nomor 2. Chaos. Akhirnya udah kalut lah di situ, rambut gue dijambak. Posisi di sebelah kanan itu rak piring, ya kan? Rak piring dijambak, terus dijedotin ke. Gue nggak tahu ya, itu dijedotin karena sengaja atau bagaimana, gue juga nggak ngerti. Tapi yang pasti itu diarahkan ke rak piring itu. Akhirnya di sini robek. Di sini robek, yang di sini lecet, di sini juga robek. Nah, ini kok tangan gue, ini kan lurus nih, posisi lurus ya. Ini tuh nggak bisa lurus. Karena luka itu? Bukan. Karena benturan. Oh. Ini nggak bisa lurus. Tuh. Ya, ini nggak bisa lurus. Jadi kayak ini karena benturan kencang kan. Nah, akhirnya nggak lama dari situ gue bilang. Terus mulut gue disumpel pakai kain basah. Hah? Disumpel? Disumpel pakai kain basah gitu kan. Gue disumpel pakai kain basah sampai ngap-ngapan gue tuh kok. Gue teriak minta tolong. Minta tolong ke tetangga? Yang ada di luar lah pokoknya. Oke. Itu sebelum telepon gue apa sesudah? Sebelum atau sesudah telepon? Sesudah telepon? Iya. Nah, hari itu ketika Wilda ngasih tahu keluarga, kan Wilda telepon saya kan? Iya. WA Iya. Kan? Kau jemput. Iya. Gitu kan? Nah, saya begitu baca WA kau jemput, saya langsung jalan. Iya. Ya, saya langsung jalan. Ketika sampai di rumah Wilda, kan saya nggak berani masuk. Iya. Saya cuman di luar. Di luar. Iya. Ketika itu kakak perempuannya tuh ya? Iya, yang nomor 4 itu. Ya. Nanya. Saya ingat dia bilang bahwa Wilda belum ngasih tahu alasannya kenapa masuk Islam. Iya. Oke, jadi mau denger Wilda ngomong dulu katanya. Iya, oke. Jadi karena saya orang luar, saya bukan keluarga, saya nggak berani masuk. Betul. Oke kan? Terus mamanya kan keluar. Iya. Mamanya keluar bawa tongkat kan? Pergi lu, gua bunuh lu gitu kan? Iya. Saya sebenarnya bukan mau apa. Saya kalau dipukul pakai tongkat sama mamanya Wilda, saya nggak akan ngelawan. Ya? Saya maklum orang tua, apalagi lagi marah. Cuma setelah itu kan kakaknya kan yang laki-laki kan bilang sama saya. Iya. Oh ini biang keroknya. Loh, biang kerok gimana maksudnya? Biang kerok yang bikin Wilda masuk Islam. Loh, Wilda itu datang sendiri ke studio Garam Mualaf, bukan saya undang. Iya.
datang sendiri, berdiskusi, dan masuk Islam. Sudah saya tegaskan bahwa dia masuk Islam atas kemauan sendiri. Iya. Jadi mau bilang biang kerok maksudnya gimana? Gitu. Iya. Kayak terus dia ngalih. Akhirnya kakak-kakaknya kan bilang bahwa Wilda belum kasih tahu alasannya kenapa Wilda masuk Islam. Jadi saya beri kesempatan, silakan kalau mau rundingan gitu kan. Saya nunggu di luar di tempat mie ayam. Nah, pas Kodondi yang di luar tempat mie ayam, itulah yang gua teriak minta tolong. Disitulah gua yang dibabak belurin. Oh, ya karena pintunya tertutup ya, kita nggak bisa lihat ya. Iya, gitu. Dan posisinya itu kan memang nggak kelihatan kan. Jadi karena posisinya itu memang tidak akan terlihat dari halayak ramai karena posisinya lagi di dapur. Nah, pada saat itu gua ngerasa dan di situ kan setelah pas posisi di situ gue dibangunin dari sini robek udah berlumuran darah. Dan gue disumpel pakai kain basah. Itu sedih banget kok. Supaya nggak teriak maksudnya? Iya, supaya nggak teriak. Sedih kan gue kalau udah bahas ini lagi. Dan gue emang nggak denger. Iya nggak akan denger lah, disumpel pakai kain basah kok. Sampai mulut gue tuh nggak bisa ngomong. Akhirnya gue bilang gini, gue kayak gitu, gue sampai sesak nafas. Dan mereka lihat gue sesak nafas tuh baru dibuka dan gue digerek. Gue didorong pelan-pelan itu ke kamar. Itu posisinya ke kamar. Terus akhirnya di kamar ini udah bener-bener berdarah semuanya. Gue sedih banget kalau udah bahas ini. Terus akhirnya gue mendapatkan perlakuan verbal, kata-kata yang tidak menyenangkan dari mereka. Kenapa lo masuk Islam gitu kan? Kenapa lo masuk Islam? Lebih baik lo dibandingin lo masuk Islam, gitu kan? Emang nggak ada lebih baik ya intinya emang nggak ada lagi, memang bukan agama yang memang kenapa harus Islam gitu kan. Akhirnya gue bilang kan perjalanan hidup tapi kalian gak ada yang percaya, intinya kayak gitu lah. Akhirnya gue posisi di situ tuh nyokap tuh mohon kan kok, mohon untuk gue tetap di rumah. Terus dia bilang, awalnya ngusir, terus belakangan minta tetap di rumah. Minta di rumah. Terus akhirnya gue bilang, iya gue di rumah, tapi gue minta supaya gue dapet kelayakan untuk beribadah. Gue bilang gitu kan, karena gue nggak mau ngumpet-ngumpet kan kok. Gue capek banget gue ngumpet-ngumpet. Terus akhirnya pas gue bilang gitu nyokap malah teriak. Nyokap teriak, terus akhirnya gue bilang gini, jadinya gimana? Gue tetap di sini kok Pak, nggak ada yang berubah. Gue bilang gitu. Gak lama dari situ nyokap mohon untuk gue tetap di situ, tapi tidak boleh ada alat-alat perlengkapan ibadah agama Islam gitu kan. Mulai dari situ gue curi-curi waktu untuk sholat, gitu kan. Nah sebentar, itu kejadian itu kan kau masih nunggu di luar tuh. Oh iya. Kan gue WA Kododi tuh. Nah saya kalau Wilda nggak WA ngasih tahu bahwa tetap akan di rumah, saya nggak akan pergi tuh sebenarnya. Saya nungguin tuh mau sampai kapan gitu. Sekalian saya juga lagi nungguin Dokter Iqbal. Karena Dokter Iqbal kan bilang mau datang, jadi gue tungguin. Tapi begitu Wilda WA bahwa Wilda akan tetap di rumah, nggak jadi minta dijemput, baru gue tinggal. Dan itu sebelumnya ada mungkin kakaknya laki-laki atau kakaknya ipar, saya nggak tahu, minta supaya saya pergi. Saya pergi sebenarnya hanya menjauh ingin nunggu Dokter Iqbal, tapi karena Wilda sudah WA bahwa Wilda akan tetap di rumah, ya sudah, baru saya pergi pulang. Gitu. Tapi saya nggak tahu kalau Wildanya babak belur, saya nggak tahu. Kenapa gue bilang Kododi untuk pergi? Karena nyokap itu minta gue tetap menjadi Kristen di rumah.
abang gue yang nomor 2 sampai sembah sujud ke gue untuk gue tetap menjadi Kristen di rumah. Jadi tidak boleh ada unsur Islam di rumah sama sekali. Sampai abang gue yang nomor 1 tuh bilang, bagaimanapun ceritanya tetap lo menjadi Kristen sampai seumur hidup lo. Intinya seperti itu. Akhirnya kalau jujur saat itu gue ngerasa gak aman kok. Gitu. Mulai dari situ gue ngerasa ketakutan dan gue merasa gak nyaman di rumah. Gue mulai ngumpet-ngumpet untuk sholat, terutama kayak sholat subuh. Sampai gue sholat subuh tuh telat mulu. Yang sholat subuh jam 4:09, gue sholat subuh itu selalu di 6:30 atau jam 7 selesai nganter ponakan sekolah. Ya kan kok. Selalu seperti itu. Sampai gue bilang gini sama teman-teman gue yang muslim. Gini banget ya kehidupan mu'alaf. Gue bilang kalian beruntung bisa sholat. Bisa sholat kapan aja. Gue bilang gitu kan kok. Gak kayak gue harus ngumpet-ngumpet. Gue harus mencari waktu. Gue bener-bener kayak ngerasa gue setiap mau sholat kok, misalnya gue Sabtu di minggu nih, Sabtu gue pakai masker, pakai kacamata hitam. Kemana? Cari masjid dekat rumah. Supaya gak ada yang kenalin gue. Ya. Sampai kayak gitunya gue. Akhirnya gue dapet lah satu masjid yang di perkampungan gitu. Akhirnya gue setiap gue Sabtu gue ke situ. Event itu cuman 2 kali dalam sehari atau 3 kali dalam sehari. Sholatnya dalam hati gue nggak apa-apa daripada, karena gue haus. Gue pengen banget sholat. Gue bilang, gue ngomong sama teman-teman gue, kalian beruntung banget. Gue kalau misalnya, jadi saat itu kan teman-teman rumah sakit kan belum ada, banyak banget yang belum tahu kan kok. Gue ngerem lah di poli bedah kan. Gue ngerem di poli bedah, jadi gue di situ 1 harian. Gue sholat dari situ, gue sholat asar di situ, zuhur di situ, maghrib di situ, sampai isya di situ. Baru selesai isya lah gue baru balik. Gitu. Tapi tuh akhirnya jadi nggak jadi diusir gitu kan? Tidak ada yang dibahas di rumah. Jadi tidak boleh ada yang membahas tentang Islam di rumah. Gitu. Berapa lama itu? Berapa lama ya? Ada 2-3 minggu ya? 3 minggu. 3 minggu ya? 3 minggu. Oh, pas malam Natal. Pas lah 3 minggu kan? Pas malam Natal. Nyokap bahas lagi. Nyokap duluan yang bahas? Bahas lagi. Tanggal berapa itu? Nggak malam Natal banget sih. Tanggal 22 itu hari apa? Pas hari ibu. Dia ngomong lah pagi-pagi. Gimana nih? Gitu kan. Gimana kita nanti pas menatal segala macam gitu kan. Gue bilang, ya udah mama mau berapa? Gue bilang, nggak usah Natal nggak usah masak lah. Tahun baru aja, gue bilang gitu. Oh gitu ya, masak apa gitu kan. Masak kalau bisa jangan masak B2 mak. Lo yang bilang. Terus? Kenapa? Nggak bisa. Gitu kan, kenapa? Emangnya kau udah gak makan lagi ya? Katanya gitu kan. Iya, gue bilang gitu. Oh gitu kan. Terus emang kau gimana, kau sudah kembalikan ke mama? Katanya gitu. Maksudnya mak, gue tuh gak mau bahas ini kok. Sumpah gue gak mau bahas ini. Karena gini, ini kan agama ya. Maksudnya ini hal yang sensitif kan kok gitu kan. Gue mikir gini, ini kenapa dia bahas gitu kan. Ya udahlah gak apa-apa. Kau udah kembalikan ke mama. Maksudnya mak, iya kau udah kembalikan ke Kristen. Katanya dia gitu. Terus? Gini ya mak, maaf banget gitu.
Akhirnya gue kasih tahu lah. Dengan keteguhan hati gue dan gue bilang, gue tetap memeluk Islam. Bahkan akhirnya gue bilang, sampai maut pun gue tetap memeluk Islam. Masya Allah. Gue bilang ke nyokap. Oh gitu? Iya. Berani banget loh. Gue nggak ngerti, itulah yang terjadi dalam hati gue harus mau ngomong itu ke nyokap gue saat itu. Terus? Gue bilang, oh nyokap tadinya tuh shock dan terus akhirnya gue bilang gini ke nyokap, ma gue udah nggak mau lagi ya ada pertikaian di rumah ini. Gue udah nggak mau. Oh jadi sebelum itu gue kan nyokap tuh kan nggak mau ada unsur Muslim di rumah. Ya, unsur Islam seperti sejadah mukena gitu. Kau dari tahu gue tuh kan orangnya kan barbar banget ya. Taruhlah gue mau kena sama sejadah di lemari. Terus? Kan? Ketahuan? Dibuang dong ke got. Astaga. Diambil nggak? Pagi-pagi gue. Ya kan? Pagi-pagi. Lah mana nih mau kena sama sejadah gue? Gue bilang gitu kan. Langsung. Gue langsung ngomong, gue ngomongnya gini doang. Mak, mama ada yang buang sesuatu nggak barang-barang gue? Gue gituin kan. Kan gue juga di rumah nyokap kan gue lo kan. Bukan gue ngomong gue sih, tapi nggak lo ke nyokap gitu kan. Mama ada buang sesuatu nggak barang gue ke got? Gue bilang gitu. Nyokap diam. Udah mak, jujur aja. Langsung dia bilang gini. Ini rumah saya, suka-suka saya mau buang apa? Oh ya udah. Gue ambil, gue taruh di laundry. Ya udah. Terus? Pas gue bilang itu kan sebelumnya tuh. Nah pas gue bilang itu, gue bilang gue udah nggak mau lagi ya ma ada pertikaian. Gue udah nggak mau lagi ada perdebatan. Gue udah nggak mau lagi ada pertempuran darah di rumah ini. Gue nggak mau lagi. Dan gue harap ya menerima, gue bilang gitu. Dan tolong hargai gue gitu. Terlalu haus kopi. Oh iya nih kopi nih. Oh iya. Ini kopi juga yang bikin Wildan nih Mas Alon nih. Makasih ya. Ya. Terus akhirnya pas dari situ karena gue bilang gitu kan, pas gue bilang kayak gitu-gitu, akhirnya nyokap nerima tuh kok. Oh nerima? Nerima, dia bilang gini, oh ya sudah, gitu kan, ya sudah. Tapi kau hati-hati sama kakak-kakakmu dan abang-abangmu, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, lega dong gue, ya kan. Hore dong. Bukan hore, dalam arti gue gini. Thank you Lord, gitu kan. Thank you Lord, Masya Allah. Gitu kan, thank you Allah, gitu kan. Karena itu adalah pokok doa yang selalu gue panjatkan tuh kok untuk lembutin hati nyokap supaya nerima gue, gitu kan. Nerima gue beserta dengan keyakinan gue yang sekarang, bukan gue doang nih ya, gitu kan. Terus akhirnya nggak lama dari situ gue bilang, nah barulah tanggal 28 kemarin, hari Minggu itu ya 28 lah terjadi pertikaian kembali di rumah. Kenapa? Jadi gini, gue lagi chat, lagi WA-an sama temen gue, gitu kan. Biasalah, misalnya kan kita lagi WA-an gitu kan. Terus gue bilang sama temen gue ini, gue bilang gini, nggak sekalian nih barang bukti, gue bilang gitu. Barang bukti apa? Nih, kan dia lagi cerita lah gitu kan. Ini sekalian nih barang bukti, gue kirim lah foto gue yang babak belur ke dia. Ya kan. Terus? Temen gue ini muslim kan. Oke. Temen apa cowok? Gue salah sebutin juga bang. Ya temen gue cowok. Oh nah. Temen cowok maksudnya. Bukan ya, temen gue tuh cowok. Temen cowok. Terus, ya pokoknya gue punya temen tapi laki-laki gitu. Iya. Nah terus udah gitu, nih sekalian buat barang bukti gitu doang lah, iseng doang lah mulut tangan gue ini, gue kirim lah foto gue yang babak belur itu.
Ya kan, gue kirim foto babak belur itu. Akhirnya ketahu pas gue lagi kamar mandi, handphone gue yang satu gue tinggal, ketahuan lah handphone itu, chat itu sama kakak gue. Kakak gue yang nomor 3. Terus? Habis lah gue diomel-omelin. Langsung dia bilang gini, "Lu ya," kata dia gitu. "Kalau bukan karena mama lu di sini." Gitu kan. Nah, bingung lah gue di situ kan. Ini gimana sih gitu kan. Terus nyokap terprovokasi lagi. Iya kan, nyokap terprovokasi lagi, terus akhirnya mereka bilang gini, kalau lo memang, mending lo pergi dari rumah ini, katanya gitu. Kakak gue yang nomor 3. Terus? Ya kan, mending lo pergi dari rumah ini. Tapi dengan satu syarat. Wah, apalagi dalam hati gue. 1M? Mending kok, berapa? Ijazah gue harus disita. Waduh. Karena katanya ijazah itu hasil jeripayah nyokap, ya kan. Terus? Aset gua disita, Widih. perkara handphone dan segala macam pakai disita. Dalam hati gua gini, emang gue hidup zaman batu. Terus? Ya kan, motor juga disita. Mereka mintanya begitu. Gua harus hubungin pengacara keluarga kita gitu kan. Jadi memang kita ada pengacara keluarga gitu kan. Terus gua harus hubungin, nanti Pak kita kapan ke Bandung gini gitu. Kok jadi runyam, dan nyokap mengiyakan permintaan kakak gua. Itu yang bikin gua sedih kok. Pertama, nyokap membiarkan gua babak belur waktu pas gua ngedeklar ke nyokap. Kedua, pada saat nyokap di kayak gini, nyokap terprovokasi lagi dan nyokap hanya mengiyakan, dan nyokap bilang, ya nanti kita ke sana, maksudnya ke tempat pengacara keluarga itu. Jadi pengacara ini ponakannya nyokap, kandung, anaknya abangnya dia. Akhirnya pagi-pagi, hari Minggu pagi, Senin pagi jam 3 pagi, gue lagi enak tidur tuh kok, dibangunin Sama nyokap? Jadi kan gue tidur sama nyokap. Bangun kau, pergi kau dari rumah ini. Oh, nyokap yang ngomong? Nyokap yang ngomong. Terus? Beresin barang-barangmu, saya udah gak mau ngeliat mukamu lagi. Pergi kau dari rumah ini. Akhirnya gue bilang sama nyokap, Mama sadar ngomong gitu ke gue. Gue bilang, kan gue juga anak mama. Gue bilang, sedih banget kok. Jangan kau harapkan. Yang paling sedih tuh nyokap tuh bilang gini, sampai saya mati, saya gak mau roh saya pun gak ikhlas untuk kau datang ke mayat saya, gitu kan. Kita putus hubungan mulai dari sekarang. Gue bener-bener, gue bilang gini lagi sama nyokap kan, Mama sedih, Mama beneran gusir gue. Gue bilang, gue gak mau Mak kayak gini. Gue bilang, udah kau pergi, terserah kau kapan, ketika beresin barang-barangmu. Saya udah gak mau ngeliat mukamu lagi. Itu tanggal berapa? 28? 28. Desember nih? 28 Desember. Akhirnya, pas saat itu gue beresin, tapi gue gak bawa baju semua. Gue cuma bawa baju 5 atau 6 baju. Terus gue bawa semua aset gue. Gue amankan semua. Dan gue kan kododik. Dan gue bilang kayak gitu. Terus akhirnya ya udah, gue diusir. Makin hancur lah hati gue kan kok. Tapi hari itu lo sempat kerja ya? Masuk kerja dulu ya?
Paginya lu sempat Senin kerja dulu? Ya kerja dulu kan? Kerja dulu. Sorenya baru sini kan? Sorenya baru kesini. Gitu kan. Sorenya baru kesini. Terus akhirnya udahlah gue kesini. Udah gue langsung memutuskan untuk. Tapi malamnya ditelepon lagi sama nyokap kan? Malamnya ditelepon lagi. Nyokap bilang gini, kau mengkhianati saya. Kau berkhianat, kau intinya kayak gitu-gitulah kan kok. Kau tega? Iya kau tega sama saya, kau tega sekali Butet, kata dia bilang gitu kan. Kau tega sekali sama saya, sampai buat saya kayak gini gitu kan. Gue bilang, gue juga gak mau, cuman memang harus, ya ini pilihan hidup gue. Gue bilang, tolong diterima. Gue ngerasa gak aman dan gue pengen tenang, gue bilang gitu. Gue terus ditanya kamu di mana? Mama gak perlu tahu gue di mana. Yang penting gue di suatu tempat yang aman. Karena gue di rumah tuh gak aman. Gue bilang gitu kan ke dia. Akhirnya ya udah. Oke, ini cerita berarti dari Sadat sampai hari keluar dari rumah. Tapi selama itu Wilda di kerjaan gimana? Itu lebih tragis lagi kok. Nah, coba dong. Jadi Gimana suster gendut di kerjaan? aduh, parah. Berarti gimana? Posisi tidak aman. Tidak aman statusnya apa tidak aman apanya? Posisi. Posisi, bukan status, bukan gimana ya? Lebih ke diputer-puter. Jadi gini. Oke. Menjemput. Teriak-teriak gua. Dari Jadi, mana itu? sempat dipindah? Bukan dipindah lagi, ya dipindah kok. Jadi gini. Kan itu hari Minggu kan, gue nge-declare ke nyokap. Senin gue babak belur, ya kan? Senin gue babak belur. Selasanya, Senin paginya nyokap telepon bibi gue, tante gue. Yang di mana tante gue itu adalah saudara dari atasan gue. Oh. Ya. Nah kan. Nah posisinya Senin pagi lah kayaknya. Senin pagi itu dia kasih tau lah ke tante gue. Mungkin terus Selasanya kan gue cuti tuh. Karena ngurusin buat pernikahan sepupu gue. Pas gue cuti, itu mereka yang atasan gue ini, yang saudaranya bibi gue, tante gue ini, kayak cari barang bukti. Muter sana, muter sini. Nyari barang bukti apa? Keislaman gue. Oh. Gue nggak tahu. Nyokap ngomong apa ke tante gue. Sampai tante gue pun menyuruh saudaranya untuk untuk cari tahu tentang gue. Nah, nggak lama dari situ, pas gue cuti segala macam, heboh lah satu rumah sakit. Oh ini, lu nya nggak ada? Gue nya nggak ada. Orang gue lagi rapat, Terus? ya kan. Teman-teman yang Muslim yang udah tahu, mereka ngasih tahu ke gue kan. Kak gendut gitu kan. Ini gini. Mereka gini. Wah, udahlah. Alamat lah. Ini rapihin ini semua. Wah, barang bukti diamankan. Barang bukti apa maksudnya? Mau kena gitu? Mau kena, sejadah gitu kan. Perlengkapan yang dari sini semua gitu kan. Karena kan di sana kan gue taro. Terus tolong simpan gini. Ini nyari barang bukti ini atasannya Wilda? Iya. Oh. Sampai Umi Uyu itu, Umi yang kemarin yang jadi saksi tuh kok. Sampai bilang gini. Kak, dia dari tadi bolak-balik ke Poli Benang. Tapi nggak kayak masuk keluar. Kayak nyari sesuatu kak, kata dia gitu. Udah biarin aja. Gue udah minta tolong sama cleaning service untuk amanin barang-barang gua. Terus?
Sampai ada beberapa teman-teman yang nonis, yang non muslim, itu yang WA gua. Wilda, ada kabar yang tidak menyenangkan yang saya terima. Wah, kalimatnya diplomatis sekali kan, gitu kan. Terus? Langsung gak lama dari situ, iya kabar apa kak? Saya dengar kau udah pindah agama. Terus kakak dengar dari siapa? Teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke